Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Al-Ikhlas bagian dari amal ruh. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Qorbun minal mukalamah. Ini kalimat berani. Di abad itu, ini tahun berapa beliau wafatnya? 632. Sekarang kita 1445. Beliau berani buka apa aja yang terjadi dalam ilmu laduni. Bukan tiba-tiba badan jadi tegang kayak di YouTube itu kan. Bukan. Ilmu laduni dorbun minal mukalamah. Salah satu bentuk daripada Allah berkalam-kalam kepada si hamba. Kalau Allah berkalam langsung, nggak pakai handphone, nggak pakai wirid, ya, dia langsung ke kolbu. Bahkan bukan ke kolbu, dia langsung ke ruh. Kolbu ini hanya wadah terluar. Bayangkan, kolbu bagi kita kan batin. Tapi dalam ilmu laduni, kolbu itu bagian terluar. Masih ada lagi di dalamnya, ya, lapisan-lapisan untuk menyimpan kalam itu. Dan sekali orang itu diajak berkalam, selama-lamanya dia dihitung berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Nabi Musa itu selama-lamanya dihitung berkalam. Nabi Muhammad itu sekali bertemu Allah, selama-lamanya dihitung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat itu ikut kapalnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya ilmunya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak putus-putus. Karena mereka mengikuti musyahadah dan mukalamahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali Allah ajak berbicara, ilmunya tidak putus-putus. Barulah orang paham nanti yang ditulis oleh beberapa masyayikh di kitab itu. As-sudur qabla sutur. Nah, ini kaidahnya. Itu dihafalin. As-sudur qabla sutur. Ilmu di sini dulu diolah, baru ditumpahkan ke dalam buku. Hari ini kebalik, orang ilmu itu di kitab cetakan dulu. Dia lupa bahwa cetakan itu baru kemarin sore, Al-Quran aja baru dicetak 1124. Jadi coba bayangkan dulu orang nggak punya kitab, nggak punya teks, nggak punya manuskrip. Dia belajar pakai apa? Ya, pakai ini dulu. Kolbu dia yang bergerak. Maka as-sudur qabla sutur itu baru pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau as-sutur qabla sudur sama dengan ahli kitab. Maka di Quran, ahli kitab itu disindir dengan sangat keras sekali. Ya. Ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Allahumma sholli ala sutur pakai toh. Ini sekretarisnya Dawami nggak ada, lagi mencari kekasih kali dia tuh. Ke Jogja dia. Oh maaf. Nah, kita ringkas saja kalimat bagian terakhir. ولا يطلع أحد على حقيقة ذلك إلا الأنبياء إذا عرفهم الحق أو من يخصه الله تعالى بتعريف ذلك من غير الأنبياء. Tidaklah dapat mengakses alam hadrah itu kecuali para nabi dan orang-orang yang Allah khususkan, istimewakan, Allah undang dari kalangan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu gimana caranya? Baru kita balik ke lafaz kedua di paragraf itu. Man qata'a ila Allah 40 yawman mukhlishan muta'ahidan nafsahu bi khifatil ma'dati yaftahillahu ta'ala alaihi al-umul dunya. Nah, siapakah selain Nabi itu? Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk 40 yawman, 40 hari berlatih dengan meringankan perut dari beban makanan dan air. Yaftah, Allah bukakan bagi dia ilmu-ilmu laduni. Kalau Nabi ngomong, bicara, pasti nggak? Nabi berbicara, siapa yang berlatih 40 hari, pasti terbit nur hikmah
dari kolbunya tumpah ruah kepada lisannya. Nabi kalau bicara begitu terjadi nggak? Terjadi. Ya. Dan kata arba'in 40 itu bukan berarti 40 angka. Bagi kita pemula, 40 itu angka. Tapi bagi mereka-mereka al-muntahi, orang-orang yang sudah Allah perjalankan jauh, 40 menit, 40 detik itu bisa dihitung 40 hari. Sayyidina Muhammad SAW, ini pelajaran Isra Mi'raj. Perjalanannya hanya beberapa saat. Habis Isya jalan, sebelum subuh sudah sampai. Tapi melewati dunia, melewati langit, melewati bumi, tembus ke arah Allah. Maka ada namanya khalwah ruhiyah. Khalwah ruhiyah itu dimensinya, karena ruh adalah hembusan Allah. Allah itu adalah ad-dahr, sang waktu. Waktu bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan. Maka umur umat Nabi Muhammad yang sekarang pendek ini, saya berdoa walaupun antum cuma khalwat itikaf 10 hari, semoga di sisi Allah dihitung 40 hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan hikmah itu yang Allah terbitkan dalam kalbu kita, ini tergantung kesiapan batinnya. Jadi nggak semuanya sama. Yang belum siap disapa, Allah nggak akan sapa. Nanti gila dia. Yang belum siap dipandang, Allah nggak pandang dia. Nggak Allah zahirkan muraqabahnya. Yang belum siap dapat makna, Allah nggak kasih makna, dikasih aja lezat zikir nyebut. Nah, maka jika zikir sudah mulai terasa lezat, berarti sudah terbit hikmahnya. Walaupun belum 40 hari kali 24 jam, tapi itu sudah dihitung 40 dalam hitungan rohani. Gitu ya. Maka masyayikh kita mengatakan 40 itu tergantung yang ngatur, yang ngelola waktu kan Allah. Ya. Ada orang sudah 40 tahun sama gurunya, tapi satu nur pun nggak terbit. Kenapa? Dia membersamain, tapi dia sebenarnya kurang yakin-yakin amat. Gitu. Cuma kata orang, masih kata orang. Dia khidmat sama gurunya, tapi khidmatnya pun masih setengah-setengah hati. Nah, semoga kita khidmatnya betul-betul sepenuh hati ya. Baik, teman-teman yang bukan Allah. Lalu ada satu riwayat, ini hadis musalsal. Saya mendengar ini dari guru-guru saya, dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada diijazahkan, diriwayatkan, dimusalskan oleh masyayikh kita di halaman 125-nya. Beliau dapat sanad dari As-Sulami, mendengar dari Ali bin Sa'id. Beliau bertanya tentang apa itu ikhlas. Lalu setiap murid kepada guru bertanya kepada gurunya apa itu ikhlas. Sampailah silsilah itu kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pun bertanya kepada gurunya Hudzaifah, wahai tuan sahabat Rasulullah Hudzaifah, apa itu hakikat ikhlas? Kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhlas ma'ahu. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa itu ikhlas? Qala sa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril apa itu ikhlas? Lalu Jibril mengatakan, sa'altu Rabbal Izzah, aku bertanya kepada Allah Ta'ala, apa itu ikhlas? Qala huwa sirrun min sirri awda'tuhu qalba man ahbabtu min ibad. Nah, ini oleh-olehnya sore ini. Apa itu ikhlas? Ikhlas gak usah pakai teori. Gak usah pakai teori. Langsung pakai riwayat yang ada, yang kita riwayatkan secara musalsal dari guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Ikhlas itu, kata Allah, firman Allah, sirrun min sirri. Sir rahasia daripada rahasiaku. Auda'tuhu, aku letakkan, simpan. Si ikhlas itu, si rahasia itu, qalba man ahbabtu min ibadi, di kolbu hamba yang aku cintai. Maka di sini ada 3. Ikhlas itu rahasia. Di mana dia diletakkan? Di kolbu. Di kolbu siapa? Kolbu yang Allah cinta. Dan ciri-ciri hamba yang Allah cinta, dia kenal kepada Allah. Dan ciri-ciri kenal kepada Allah, dia ringan menyebut nama Allah. Kalau kenal Allah bisa cerita tentang Allah kan? Nah, ini bagian terakhir dari laduni. Orang laduni, contohnya begini. Antum kalau pulang dari Jogja, bisa cerita tentang Malioboro dan detail. Beda nggak kita lihat di YouTube dengan kita ke sana? Atau kita dengar teman pulang dari Jogja dengan orang yang pulang dari Malioboro. Nah, maksudnya? Ada kawan pulang dari Mekah, dia cerita, oh Mekah itu begini loh Tuhan. Kita percaya karena dia orang yang jujur. Itu namanya tasdik.
iman. Iman itu begitu. Kita nggak ketemu Allah, lalu Rasulullah SAW mengabarkan, aku bertemu Allah. Lalu kita percaya, kita nggak jumpa Nabi SAW, kita jumpa dengan sahabat, atau nggak jumpa sahabat terus sampai hari guru kita. Guru kita berkalam, Allah itu satu. Dan kita percaya. Tapi nggak ngelihat. Itu namanya iman. Ini beda iman dengan. Jadi iman itu kalau dibuka lagi, ini ada tasnya ikhlas. Dan di situ ada musyahadah, berjumpa. Kalau sudah jumpa, di atas iman, itu yang disebut kamalul yakin. Di atasnya yakin. Nah, orang yang sudah jumpa dengan Allah, dia bisa cerita tentang ma'rifatullah. Jadi bukan orang baca kitab 1000 kitab terus bisa cerita tentang ma'rifatullah, enggak bisa. Mesti jumpa dengan yang punya ma'rifat, yang punya nama, yang punya sifat, yang punya zat, yang punya asma. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya. Maka ilmu ini teman-teman, jangankan Allah, surga pun mala ainun ra'at. Surga aja nggak bisa dibayangkan mata, nggak pernah terdengar telinga, nggak pernah terbersit di hati, apalagi yang punya surga. Tapi kan kalimatnya, bukan ruh. Kalau ruh, min amri rabbi, itu amarku. Kata masyayikh kita, amr ay sirku. Maka al-ikhlas fi sirrun min sirri, yaitu bagian dari amal ruh. Jadi teman-teman yang bukan Allah, oleh karena itu, karena ikhlas wajib perintah Allah, jalannya adalah khalwat. Bagi kolbu kita yang seperti ini, seperti saya ini, ya hampir-hampir wajib lah khalwat itu. Ya, kita nggak bilang wajib ya, hampir, tapi ikuti syarat guru-guru, nanti kita berkhalwat supaya tidak dengan nafsu. Nanti malah tengkar-tengkar masalah ruangnya. Aku ruangnya kok kecil gitu. Terus pulang aja kalau gitu kan. Ntar masalah kipas angin. Oh, itu kipas angin apa? Nah, berarti gagal nih. Nanti ada berurutan begitu ya, jangan sampai. Nanti harus ada koordinator perempuan dia. Nah, itu yang belum terpikirkan kemarin kan. Harus ada yang ada mudabbir perempuan. Ya, jangan laki nanti jatuh cinta. Jadi nggak ikhtilat yang banyak. Ini penting sekali. Biar nggak kemudian, mohon maaf, ada yang bawa makanan dimasukin ke dalam khalwat tempat ruang kelambunya. Ya salam. Berarti kebiasaan di rumah dibawa ke surau tempat khalwat. Nah, tapi kita nggak marah, kita biarin aja. Nanti lama-lama juga bersih. Ya, lama-lama kalbunya dibersihkan Allah. Maka harus diteteskan nama Allah di kalbunya. Ya. Karena kali itulah